Lu pernah denger nggak sih? Ada quotes yang bilang, orang miskin kerja keras cari uang, sedangkan, orang kaya bikin uangnya kerja keras. atau ada satu quotes lagi, tujuan kita tuh untuk jadi kaya, bukan terlihat kaya. Tapi masalahnya, kalau belum ada duitnya, mau gimana? Nah, sambil nunggu kita punya duitnya, lebih baik kita perbaiki mindset kita dulu tentang uang dengan buku ini. Oke, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu untuk orang menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sering life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Oke, kita kembali lagi di segmen BBB alias bahas buku bareng. Kali ini gue bakal ngebahas bagaimana kita memiliki mindset yang baik terhadap uang melalui buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started. BTW sebelum gue masuk ke videonya, gue minta buat lu tolong subscribe konten gue ya. Karena banyak banget yang nonton tapi nggak subscribe nih. Boleh subscribe ya. Dia mah beruntung, bapaknya orang kaya. Dia mah beruntung, itu mah privilege. Well, buku ini bilang memang salah satu faktor kesuksesan itu adalah keberuntungan. Sama dengan ketika kita berinvestasi di sebuah instrumen. Kita ambil contoh Bill Gates. Kenapa Bill Gates bisa kaya? Karena dia adalah founder dari Microsoft. Kenapa dia bisa bikin Microsoft? Karena dia bisa mengoperasikan komputer ketika banyak yang tidak bisa. Kenapa dia bisa mengoperasikan komputer? Karena sedari kecil dia sudah memiliki akses ke komputer. Sejak SMA, Bill Gates memiliki privilege untuk bisa mengeksplor dunia komputer. Lalu apa yang Bill Gates lakukan? Dia fokus mengembangkan Microsoft sampai dia pun di drop out dari Harvard. Tapi apa hasilnya? Hasilnya Microsoft bisa sebesar sekarang. Itu adalah contoh orang yang beruntung. Tapi ada contoh lain dari kisah Bill Gates ini. Ken Evans adalah salah satu teman Bill Gates semasa SMA yang skill dan kemampuannya tidak berbeda jauh dari Bill Gates. Itu yang Bill Gates katakan. Bill Gates pernah bercerita bahwa Ken Evans ini adalah salah satu sahabatnya di masa SMA dan sempat memiliki mimpi untuk membuat bisnis bersama. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal ketika sedang menaiki gunung yang mana probabilitasnya itu 1:1.000.000. Poin di sini apa? Bill Gates memiliki keberuntungan 1:1.000.000, terlahir dari keluarga oke, di kota yang oke juga, disupport oleh orang tua yang oke untuk bisa menggapai kesuksesan. Sedangkan Ken Evans ini mengalami resiko 1:1.000.000. Si Bill Gates ini bertaruh ketika drop out dari Harvard untuk mengembangkan Microsoft dan pertaruhannya berhasil. Dan di sini intinya adalah kesuksesan dalam investasi, dalam berbisnis segala macam, ada faktor keberuntungan dan selalu ada resiko di dalamnya. Jadi keberuntungan dan resiko ini selalu beriringan. Misalnya lu memutuskan untuk investasi saham dan lu udah riset sedalam itu di perusahaan X misalnya. Lu misalnya investasi di perusahaan transportasi gitu. Tiba-tiba di 2019-2020 pandemi kan muncul tuh. Kita nggak bisa lihat, itu kan faktor X, kita nggak bisa prediksi. Lalu keuangannya kolaps, terus nilai investasinya turun dan segala macam. Nah ini selalu ada faktor lain gitu. Atau bisa juga lu tidak berekspektasi pada sebuah investasi, tapi ketika dunia mensupport itu, ya udah itu bakal jadi keberuntungan untuk lo. Menjadi kaya versus tetap menjadi kaya. Menurut lu, lebih susah untuk menjadi kaya atau mempertahankan kekayaan? Buku ini bilang, kalau kita ingin menjadi kaya, kita perlu mengambil resiko. Sedangkan untuk mempertahankan kekayaan, kita harus hemat dan tidak mengambil resiko besar. Buku ini bilang, investasi yang bagus bukan hanya ketika kita berhasil mengambil keputusan yang bagus, melainkan ketika kita juga konsisten untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Maksudnya gimana? Gue ambil contoh, banyak orang-orang yang sulit untuk mengontrol dirinya ketika ia sudah memiliki uang. Pada 1929 ada seorang trader yang bernama Jesse Livermore. Dia menjadi kaya mendadak akibat kejatuhan harga bursa saham dan memicu depresi besar. Dia dapat 3 miliar US dollar dan menjadi sangat kaya. Pertanyaannya adalah, kalau lu dapat 3 miliar US dollar, apa yang lu bakal lakuin? Kalau gua mah simpen aja di obligasi atau di reksadana atau di mana. Cuma hal yang dilakukan sama si Jesse Livermore ini, ia malah terus mencari investasi-investasi yang beresiko, yang mana dia tuh mencari keuntungan yang besar. Akhirnya dia trading di tempat-tempat yang beresiko dan pada 1933 ia dinyatakan bangkrut dan bunuh diri di kediamannya. Serem banget gak sih? Nah makanya mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua skill yang berbeda. Kalau lu mau dapetin uang, lu harus siap akan resiko. Lu bekerja, lu ngonten, itu kan ada resikonya. Lu bisa capek, lu bisa dimaki orang segala macam gitu. Tapi untuk mempertahankan kekayaan, lu cuma butuh kerendahan
kerendahan hati dan kontrol diri yang baik. Ketika lu punya duit, ya udah hemat aja, jangan mengambil resiko gitu. Bisa jadi hari ini lu untung dari trading itu 30%, tapi besok lusa karena lu greedy, lu bernafsu, lu rugi 70%. Itu kan bisa terjadi seperti itu. Intinya keberhasilan masa lalu tidak bisa dijadikan tolak ukur, karena hal yang terjadi di market atau di dunia besok lusa itu tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Selalu berpikir jangka panjang. Gue yakin lu yang menonton video ini pasti pengen kaya. Gue juga sih. Tapi lu jangan sampai terbakar omongan-omongan yang mengatakan kalau untuk menjadi kaya itu harus cepet gitu. Dan akhirnya memikirkan gimana caranya dapat uang secara cepat. Mindset yang harus kita miliki adalah kita harus berpikir secara jangka panjang. Percuma lu punya uang 1 miliar tapi bisa habis dalam waktu 1 bulan. Lebih baik lu punya uang 100 juta tapi itu bisa dipakai untuk sampai 12 bulan atau 1 tahun. Jadi yang kita kontrol adalah gimana cara kita memanage uangnya agar bisa lebih fokus pada jangka panjang. Nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang lo butuhkan. Gaya hidup lo berapa? 3 juta, 5 juta, atau bahkan 100 juta. Itu kan lo yang tentukan sendiri. Dan kalau misalnya lo udah punya pemasukan yang besar, buku ini meminta kita untuk menekan ego kita agar kita tidak memiliki pengeluaran yang besar juga. Karena tujuannya adalah untuk memperpanjang umur kekayaan kita. Kita ambil contoh Warren Buffett. Warren Buffett pertama kali melakukan investasi itu di umur 10 atau 11 tahun. Bayangin, alias pada tahun 1941. Tapi dia masuk ke salah satu orang terkaya di dunia itu di 2015, yang mana kita 70 tahun. Seberapa besar kesabaran yang dia lakukan. Nah itu, penting untuk kita berpikir kalau kekayaan itu untuk jangka panjang. Jangan kepuasan sesaat aja. Sama halnya dengan lu misalnya memiliki hubungan. Lu pasti kalau misalnya bekerja atau berelasi pasti ingin jangka panjang. Karena biar keuntungan yang lu dapatkan bisa panjang juga. Misalnya lu mencuri tapi nggak dapat kepercayaan lagi. Ya itu kan lu mikirnya saat itu doang, nggak berpikir secara jangka panjang. Kekayaan adalah hal yang tidak terlihat. Menurut lo hal paling mewah di dunia itu apa sih? Mobil sport, helikopter pribadi, atau mansion, atau apa? Sebenarnya kekayaan sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Contohnya apa? Waktu dan pilihan. Waktu adalah salah satu instrumen paling mewah yang bisa kita dapatkan. Percuma lu punya duit tapi nggak punya waktu buat menghabiskannya. Lu mau memakainya gimana? Dan yang kedua itu adalah pilihan atau opsi gitu. Lu punya opsi untuk tidak kerja selama 1 tahun karena lu punya tabungan yang cukup. Lu punya opsi untuk menaiki motor daripada menaiki transportasi umum. Itu semua masuk ke opsi. Lu bisa punya opsi liburan ke Disneyland daripada ke Monas misalkan, atau kemana, itu semua adalah opsi. Lu punya pilihan buat makan ini dan makan itu, hidup seperti ini atau seperti itu. Jadi bukan bendanya yang mewah, tapi pilihan kitanya yang membuat itu mewah, karena kita punya opsi. Kita masuk ke konklusi. Menurut gua buku ini bagus banget ya buat kita yang setidaknya belum kaya, tapi cara pandang kita terhadap uang kita harus benar dulu. Biar ketika kita punya uang, kita punya manajemen yang baik gitu kan ya. Kita udah tahu gimana caranya menggunakan uang untuk menjaga kekayaan kita tersebut. Pandangan kritis terhadap buku ini menurut gue nggak ada sih ya. Menurut gue ini pas banget. Bukunya nggak tebel-tebel banget. Dan per babnya tuh rinci. Ada cerita di baliknya, ada riset di baliknya gitu. Buat lo yang belum sepaham itu juga soal finance, buku ini nggak menggunakan term-term yang sebegitu rumitnya. Jadi ini bisa dibaca untuk yang awam gitu ya. Ya intinya buku ini oke sih. Oke, mungkin segitu aja segmen bahas buku bareng kali ini. Buat lo yang masih tertarik buat ngulik buku ini, gue sediain book note ya. Lo bisa download di link di deskripsi, atau mau donasi juga boleh. Dan lo juga yang mau traktir gue sesuap nasi boleh banget juga gitu ya. It means a lot for me gitu. Atau buat lo yang pengen beli buku fisiknya langsung, gue cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Segitu aja dari gue. I'll see you on the next videos.